kiat memperoleh ampunan Allah. Kita semua tanpa kecuali telah banyak melakukan perbuatan dosa terhadap Allah. Allah Tuhan kita. Dosa itu baik dalam bentuk tidak melaksanakan tugas dengan baik atau dalam bentuk pelanggaran terhadap larangannya. Jadi kita diem saja itu bisa menjadi dosa. Kalau diemnya kita itu tidak melaksanakan tugas. Jadi orang tidur itu kan diem aja. Terus dia tidak sholat subuh. Nah, dia dosa. Jadi dosa itu tidak harus karena kita melakukan sesuatu. Bisa juga dosa itu karena kita tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Nah, itu setiap hari itu ada saja yang seperti itu. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita itu sangat berpotensi kelak akan tinggal di neraka dan sulit memperoleh kesempatan untuk tinggal di surga. Jika ini yang terjadi, maka kita akan merasa sangat merugi karena kita diberi umur. Umur itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan pahala agar kita bisa masuk dan tinggal di surga. Kita rugi kalau kesempatan itu tidak kita manfaatkan atau kita tidak bisa kemudian memperoleh kenikmatan hidup baik di dunia maupun di surga. Maka satu-satunya harapan agar kita selamat dari siksa neraka dan memperoleh keberuntungan untuk tinggal di surga adalah kita memperoleh ampunan dan kasih sayang dari Allah. Kita mengakui bahwa tanpa ampunan Allah, tanpa kasih sayang Allah, kita pasti merugi. Ini seperti yang diucapkan oleh kakek nenek kita, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, Adam dan Hawa, mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri karena telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh mereka adalah makan bagian dari pohon yang ada di surga yang oleh Allah dilarang untuk makan bagian yang manapun. Tapi mereka lakukan. Maka wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kemudian agar kita memperoleh ampunan dari Allah dan bisa tinggal di surga, kita perlu mempelajari apa saja yang harus kita usahakan dan lakukan. Nah, usahakan itu penting karena tidak bisa kita kepengen masuk surga tapi doing nothing, tidak melakukan apa-apa, nggak bisa. Mesti harus ada yang kita usahakan dan kemudian kita lakukan. Cara yang paling baik dalam mempelajari kiat memperoleh ampunan dari Allah adalah dengan mempelajari janji-janji Allah sendiri bahwa Dia akan mengampuni hambanya jika hamba itu telah melakukan suatu prosedur tertentu. Prosedur ini penting dan prosedur itu harus datang dari pihak yang memberi. Di dunia saja kalau misalnya kita mau ketemu seorang menteri saja, kita mesti melalui prosedur. Harus minta izin via ini, via itu dan sebagainya. Apalagi mau ketemu presiden, itu prosedur lebih banyak. Nah, kalau prosedur itu datangnya dari yang mempunyai kekuasaan, tentu kemungkinan besar kita bisa menembus itu. Nah, Allah itu kekuasaannya maha tinggi. Nah, karena itu kalau kita tidak bisa bertemu dengan Allah dengan cara sembarangan, nah kita memaklumi. Maka kalau kita ingin ketemu saja, kita mesti memakai prosedur. Ya, seperti misalnya kalau kita sholat, itu kan prosedurnya baku itu. Kalau kita memakai prosedur baku itu, maka kita ketika kita sujud, kita menjadi
dekat sekali kepada Allah karena kita sudah mengikuti prosedur. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah prosedur supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ada beberapa prosedur yang dikemukakan sendiri oleh Allah. Dari mana? Yang kita dapatkan dari Quran. Al-Quran itu kan firman Allah. Jadi kalau kita baca firman Allah, oh Allah maunya begitu. Nah, itu kita pegang. Ya. Ada beberapa poin, hanya sebagian saja dari banyak cara, tapi saya sebutkan hanya beberapa saja, yaitu cara bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan. Nomor satu ini tidak harus berarti lebih dahulu dari yang lain. Kita bisa memulai yang satu dan yang lain-lain, atau bahkan ada kemungkinan satu poin saja kalau kita jalani udah dapat kita. Ya. Jadi angka di sini hanya untuk membahas secara runtut saja. Ya. Kiat-kiat itu antara lain yang satu kita sebutkan di sini adalah kita biasakan segera mohon ampun setiap saat kita melakukan kesalahan. Jadi begitu kita melakukan kesalahan, cepat kita minta ampun. Jangan ditunda-tunda. Kenapa jangan ditunda-tunda? Ya, kalau misalnya saya melakukan kesalahan sekarang jam 6.39 misalnya. Kemudian saya zuhur nanti saya sholat zuhur, setelah itu saya tobat. Emangnya saya tahu bahwa umur saya nanti sampai zuhur? Bisa saja saya berapa menit lagi saya mati. Mati itu kan bisa datang tiba-tiba dengan cara yang bermacam-macam. Oleh karena itu, jangan ditunda. Kalau kita tidak menunda itu menunjukkan keseriusan kita, menunjukkan kejujuran kita, dan sekaligus kita membuktikan bahwa kita ini betul-betul berusaha untuk taat kepada Allah. Kalau kita menunda-nunda, itu ada kesan kita menyepelekan. Ya, kalau namanya menyepelekan itu menganggap remeh. Hati-hati, menganggap remeh, yang dianggap remeh itu Tuhan. Jadi kita tidak menunda-nunda bertobat sampai setelah banyak melakukan pelanggaran, kemudian baru bertobat saat memperkirakan ajal akan tiba. Setelah sakit parah, baru terus, nih kayaknya aku mau mati nih. Dah aku tobat sekarang. Oh, nggak bisa. Ya. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Coba kalimatnya kalau kita paham bahasa Arab, ya meskipun sedikit-sedikit pemahaman kita bahasa Arab, kita bisa nangkep. Ada dua pihak. Satu Allah, pihak lain manusia yang melakukan suatu yang buruk. Nah, ketika menyebut dua ini, yang satu ketika Allah menyebut Allah itu didahului dengan preposisi ala. Ala itu atas. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu pakai li. Li itu untuk. Jadi ala itu beban. Ala itu juga berarti kewajiban. Li itu berarti sesuatu yang menguntungkan. Nah, di sini kalau bahasa percakapan sehari-hari, kalau pakai misalnya alayya laka atau laka alayya, wajib bagiku untukmu membayar 100.000 misalnya, atau aku punya hutang 100.000 kepadamu. Nah, ini Allah menggunakan istilah begitu. Allah berkewajiban memberi taubat kepada orang-orang yang berbuat buruk, satu keburukan. Bijahalatin, dengan tidak sengaja. Jahalah itu artinya ketidaktahuan. Nggak tahu, karena nggak tahu kan bisa juga melakukannya itu tidak sengaja. Setelah melakukan itu, tsumma yatubuna min qarib, lalu segera minta ampun, segera bertaubat. Min qarib itu dalam waktu dekat. Nah, dalam waktu dekat saya tadi menyebutnya segera. Faulaika yatubullahu alaihim. Nah, mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu maha tahu dan maha adil. Jadi Allah tahu
kita melakukannya itu sengaja atau tidak, Allah tahu. Dan Allah juga tahu kita minta ampunnya itu serius atau tidak, jujur atau tidak. Dan Allah itu hakim. Hakim itu menerapkan hukum seperti adanya. Menerapkan hukum seperti adanya itu namanya adil. Ya. Jadi pertama, kita jangan nunda-nunda minta maaf. Ini terhadap Allah. Kalau kepada teman-teman juga begitu. Begitu melakukan kesalahan, cepat. Sorry, maaf. Gitu. Nah, yang kedua, jika kita mengharapkan Allah mengampuni kita, kita mesti membuktikan dulu kepada Allah bahwa kita sendiri suka memaafkan atau suka mengampuni orang lain. Meskipun orang lain itu tidak sempat meminta maaf. Jadi, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, kita maafkan dulu kepada orang lain. Masa kita sama orang lain dendam, tapi kita minta ampunan pada Allah? Aneh. Ini senada dengan kata Nabi, Allah menyayangi orang-orang yang penyayang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita berbagi dulu kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita suka mengasihi, memberi kasih sayang kepada orang lain, maka Allah akan memberi kasih sayang kepada kita. Jadi mulai kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan maaf dari Allah, itu kita mulai dari kita menjadi pemaaf dulu. Menjadi pemaaf. Pemaaf kepada siapa? Terutama orang-orang dekat. Kita ini kan berbuat salah kepada orang lain, itu kan umumnya kepada orang dekat. Kepada orang yang jauh, yang kita tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, mohon maaf, ini kita punya teman baru, Pak Jambi. Itu mohon maaf, Jambi ini nama bapak ini atau nama kotanya, tapi beliau menuliskan begitu. Mohon maaf Pak Jambi, saya mengambil contoh, kebetulan ada. Kan bapak ini baru saja bergabung dengan kita. Kita belum pernah ketemu. Kalau belum pernah ketemu, kita tuh belum mempunyai kesalahan, belum punya dosa dengan bapak ini. Nah, kalau kita bergaul setiap hari, maka kemungkinan besar kita akan membuat kesalahan. Bisa kolega kita di kantor. Nah, di kantor itu kan suka ngerumpi sana sini, ngomongin itu dia jahat dan sebagainya, atau dia baik. Gitu. Nah itu karena kedekatan itu ada persinggungan, ada pertemuan yang kadang-kadang terjadi friksi. Nah, orang yang paling dekat dengan kita dan paling sering kita melakukan kesalahan atau mereka melakukan kesalahan pada kita adalah dalam keluarga kecil kita. Pasangan kita, suami atau istri, dan anak-anak kita. Nah, kita bergaul dengan mereka, kita ya entah sehari sekali atau 2 kali dan sebagainya, itu ada saja yang kita merasa kurang pas. Karena kan orang itu pola pikirnya beda-beda. Mengerjakan sesuatu, ada kalanya yang satu kepingin segera, yang satu kepingin nanti urut-urutannya ini. Nah, dia sudah punya urut-urutan. Ya, yang satu tidak tahu urut-urutannya dia, lalu dia menganggap kamu nih nunda-nunda. Bukan nunda, urut-urutan gitu. Nah, ini kan terjadi friksi. Nah, kita coba lapang dada dan memaafkan. Lapang dada itu gimana? Kita bisa lapang dada kalau kita bisa memahami orang lain. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan dia segera melakukan nyapu lantai misalnya, kemudian dia tidak segera nyapu, terus ternyata apa? Ntar aku mau cuci pakaian dulu, kemudian menyiram tanaman, baru nyapu, misalnya begitu. Nah, ini saat orang yang pertama saya sebutkan tadi tidak pernah mendapatkan informasi urut-urutan itu. Karena nggak mendapatkan informasi, maka dia menuduh malas dia. Dia tidak mau segera melakukan. Nah, ini kan hanya salah paham saja.
Nah, kesalahpahaman itu seringkali menjadi friksi, kemudian terjadilah perselisihan. Nah, itu supaya tidak menjadi perselisihan, kita belajar memahami orang lain. Kita pelajari karakternya dia, cara dia melakukan tugas itu bagaimana. Nah, kalau kita sudah memahami, ya sudah, langsung aja kita maafkan. Jadi, lapang dada dan suka memaafkan itu salah satu kunci supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, Allah menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, hati-hati ya. Di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Fahdharuhum, berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, cara yang paling strategis membina pola pikir, ya. Membina pola pikir dan menata hati. Yaitu apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan dan kamu berlapang dada dan kamu mengampuni mereka, maka Allah akan mengampuni kamu dan Allah akan menyayangi kamu. Ya, jadi kita tanamkan pada diri kita untuk suka menyayangi orang lain, suka memaafkan orang lain. Dia tidak minta maaf, biarin. Minta maaf itu tugas dia. Tugas saya memaafkan. Tugas saya memaafkan, nggak usah nunggu dia minta maaf. Karena kalau menunggu dia minta maaf, kita sendiri yang rugi. Kenapa? Kita kan masih kesel. Kesel itu kita bawa terus sambil kita menunggu kapan dia minta maaf. Wah, kesalahan hati itu beban mental. Ngapain kita tuh nambah-nambah beban mental? Nggak, udah lepasin aja. Ya udahlah. Ya, anak-anak itu kan pola pikirnya beda dengan kita. Ya, anak kita dan kita itu beda, apalagi cucu. Ya, saya kasih contoh yang sederhana. Orang tua kepingin anaknya cepat pulang karena merasa tenang kalau anaknya itu sudah ada di rumah. Anaknya kepingin kreativitas, kepingin memperluas networknya, jaringan-jaringan bisnisnya. Nah, kalau ingin memperluas itu, ya seringkali saat-saat bisa ketemu itu di malam hari. Karena siang hari mereka bekerja, kemudian malam hari kadang-kadang ada makan bersama, kadang-kadang ada peluncuran produk dan sebagainya. Nah, itu biasanya malam hari yang tidak mengganggu jam kerja. Nah, orang tua maunya cepat pulang. Nah, itu zamannya beda, ya, atau pola pikirnya beda. Maka kita mesti mempelajari karakter dia, maunya dia apa, sehingga kita bisa memaafkan dia. Nggak usah nunggu dia minta maaf. Ya. Itu nomor 2. Yang ketiga, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita bersedia dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi asal kita mau mengikuti ajaran Rasulullah, nanti Allah memaafkan kita. Karena apa? Rasulullah itu kan menyuruh kita atau melarang kita itu kan tugas dari Allah. Kalau itu tugas dari Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu sebenarnya dari Allah semua. Kalau Nabi perintah, berarti itu perintah dari Allah. Kalau Nabi melarang, berarti itu pelarangan dari Allah. Udah, nurut aja. Nah, kalau nurut kepada utusan Allah, sama dengan nurut kepada Allah. Kalau kita nurut kepada Allah, maka Allah pasti akan senang dengan kita. Kalau Allah senang pada kita, Allah akan mengampuni kita. Ya. Jadi kita kalau mau gampang, udahlah. Kalau kita baca perintah Nabi apa, jalani. Larangan apa, udah kita tinggalkan. Nah, ini Allah menjanjikan gini. Qul, katakan Muhammad. Katakan ini kan berarti pesan ini dari Allah. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu memang betul-betul mencintai Allah, buktikan. Ikuti aku. Ikuti aku ini Nabi Muhammad. Kalau kamu ikuti aku,
yuhibbukumullah, maka Allah akan suka kepada kamu. Allah akan ridha kepada kamu. Nah, kalau Allah suka kepada kamu, wa yaghfir lakum, tentu Allah akan mengampuni kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, udah 3 poin. Yang keempat, Allah juga mengampuni kita jika kita mau menjaga kejujuran. Saya pakai kata menjaga, itu artinya jujur itu terus-menerus kita pakai. Pagi, siang, sore, malam, kalau dilihat dari waktu. Baik kita itu melakukan transaksi, atau kita berbicara, atau kita itu membagi membagi gaji dan sebagainya. Semua harus dengan kejujuran. Nah, kalau kita menjaga kejujuran itu, kita akan menjadi wajar perilaku kita. Wajar itu bahasa Arabnya sholih. Jadi perilaku kita akan menjadi wajar. Coba kalau orang yang tidak jujur, itu kan ada yang aneh tuh di kelakuannya. Kalau ada orang kelakuannya aneh, berarti dia menyembunyikan sesuatu. Kalau dia menyembunyikan sesuatu, berarti dia tidak jujur. Karena namanya jujur itu, apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, apa yang dilakukan, semua sama. Ya, jadi semua sama. Kalau kita sama begitu, berarti kita jujur. Ya, oleh karena itu, kita jaga kejujuran ini, dan namanya orang mukmin itu jujur secara menyeluruh. Ketika sholat, ya jujur. Aku sholat ini mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Kalau kita orang yang tidak jujur, sholat untuk pamer. Supaya dianggap bahwa saya ini orang yang saleh, saya ini orang baik. Nah, kalau dia tuh sholat digunakan untuk memberi citra, itu berarti sholat itu topeng. Topeng untuk menutupi dirinya yang jahat, tapi menampakkan diri sebagai orang yang baik dengan sholat. Oh, itu nggak wajar. Orang itu rajin sholat, tapi kok maling, kok korupsi. Ketika dia sholat, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia korupsi, dia menjauhkan diri dari Allah. Nggak mungkin bisa ketemu. Salah satu mesti ada yang palsu. Nah, apakah sholatnya yang palsu atau mencurinya yang palsu? Ya kemungkinan besar sholatnya yang palsu, ya, supaya dianggap orang baik gitu. Nah, kita mesti menjaga kejujuran itu baik lahiriah maupun batiniah. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan, pola pikir kita semuanya sama. Itu dari segi kecocokan itu. Jujur itu juga bisa dilihat dari waktu. Kejadian apa yang saya lakukan sekarang, itu saya katakan sebenarnya. Terus kebenaran yang masa lampau juga begitu. Misalnya saya tadi bangun jam berapa? Ya, misalnya bukan bangun deh, kalau bangun nanti bisa membuat pencitraan juga ya. Jadi misalnya tadi pagi saya ketemu dengan teman yang namanya Fulan begitu. Nah, benar-benar ketemu nggak? Kalau benar-benar ketemu berarti jujur mengenai masa lampau. Jujur itu juga masa yang akan datang. Orang janji itu kan dia mengatakan bahwa misalnya besok, lusa atau bulan depan saya akan melakukan sesuatu. Saya akan memberi kamu hadiah misalnya. Kok tidak terbukti? Itu bohong. Tidak jujur. Ya. Jadi jujur itu harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah. Nah, orang yang jujur pasti perilakunya wajar, tidak mencurigakan. Allah sendiri mengatakan dan memerintahkan kita untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, terutama katakanlah kata-kata yang benar. Jadi kata-kata yang benar, berkata yang benar itu termasuk bagian dari takwa. Di ayat ini hanya salah satu dari ketakwaan itu yang disebut. Karena takwa
Takwa itu termasuk sholat, zakat, dan sebagainya. Tapi di sini yang ditonjolkan berkata jujur. Nah, kalau kamu mau berkata jujur, yuslih lakum amalakum. Allah akan membuat perilakumu itu wajar. Perilakumu menjadi soleh, menjadi wajar. Nah, kalau kamu berkata-kata jujur, perilakumu juga jujur, itu yuslih lakum, Allah akan membuat perilakumu wajar, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi kata kunci di sini, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kita menjaga kejujuran. Terus ditutup dengan kalimat yang mirip dengan yang pertama tadi, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah berjanji akan memberi ampunan kepada orang-orang yang sangat peduli pada orang lain. Bukan egois, bukan selfish. Peduli pada orang lain. Nah, peduli pada orang lain itu gimana? Ya, menghargai orang lain, mau menegur sapa, mau mendoakan orang lain. Kalau orang lain itu sedang kesulitan, dibantu. Wah, itu peduli pada orang lain. Nah, kepedulian itu dibuktikan terutama dalam hal apa? Dalam kesediaan memberi sedekah kepada dia. Kalau kita tahu ada teman yang, waduh, teman kita itu sekarang sudah tidak kerja, ini sakit-sakit melulu. Dia dari mana itu makannya? Nah, terus kasih, entah dikasih uang atau dikasih diantar makanan dan sebagainya. Itu ada kepedulian seperti itu. Nah, kapan menolong itu? Kapan saja. Baik kita itu sedang longgar rezeki kita, sedang kaya, ataupun kita rezekinya lagi pas-pasan. Ya pas-pasan, ya, tapi kan masih bisa itu disisihkan sedikit begitu. Nah, jadi kalau misalnya kadang-kadang kita tahu ada saudara kita, dia istrinya sudah meninggal, atau suaminya sudah meninggal, terus dia sendiri kena stroke, dia nggak bisa bekerja apa-apa. Nah, gimana dia bisa mendapatkan penghasilan untuk makan? Nah, kita nggak usah diminta, kita ambil inisiatif, kita kasih. Mungkin kita kasih secara rutin tiap bulan, atau kita kasih rutin setiap minggu. Ya, kadang-kadang kita memberi, nggak usah banyak-banyak, asal rutin aja. Karena kalau seseorang tiba-tiba dikasih duit banyak, itu nanti dia bisa menyalahgunakan uang yang banyak itu, atau dia bisa ditipu oleh orang lain, orang yang dekat. Ya, karena kalau misalnya ada orang, wah dikasih hadiah jutaan gitu, terus nanti kakaknya atau adiknya, pinjem dong, nanti minggu depan saya ganti. Ternyata tidak diganti. Nah, itu kan dia sengsara. Ya, mungkin lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin gitu. Ya. Nah, kepedulian itu juga dibuktikan dengan cara kalau orang itu berbuat sesuatu yang tidak cocok dengan kita jangan marah, jangan mudah marah deh. Terus bahkan seperti tadi, memaafkan. Jadi ini cakupannya lebih luas dari yang tadi, bahwa kita peduli kepada orang lain dibuktikan dengan kesediaan menolong orang lain dan juga menyelamatkan orang lain. Memaafkan itu keuntungan pada orang lain apa? Kalau kita marah, kalau marahnya serius kan kita kepengen nonjok. Malah kalau serius kepengen membunuh. Tapi kalau kita memaafkan, berarti kita tidak nonjok dia, kita tidak menyakiti dia, kita tidak ngomel-ngomel pada dia. Jadi memaafkan itu membuat hidup orang lain menjadi nyaman. Nah, kalau kita mau seperti itu, Allah akan cepat sekali memaafkan kita. Dari mana kata cepat itu? Coba firman Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas-gegas kamu untuk memperoleh ampunan dari Allah. Berarti ini kan kita suruh bersemangat, nanti Allah juga bersemangat memberi ampunan pada kita. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Dan juga kalian akan disediakan kebun di surga.
yang luasnya seluas bumi dan langit. Nah, surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang mau bersedekah baik dia dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan pas-pasan. Dan dia mau menahan marah dan mau memaafkan orang lain. Nah, orang yang semacam itu adalah orang yang termasuk kategori baik. Dan orang baik disukai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, itu poin yang kelima. Yang keenam, kita juga akan bisa memperoleh ampunan dari Allah jika kita bersedia melakukan hijrah. Nah, sekarang ini bulan Muharram, ya, bulan awal tahun Hijriah. Hijrah itu arti latar belakangnya pindah secara fisik dari satu tempat ke tempat lain. Zaman Nabi ketika para sahabat itu disiksa di Mekah, lalu mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, pindah itu namanya hijrah. Kita suka menyebut migrasi atau imigrasi. Nah, tapi hijrah itu sebenarnya lebih ke sikap mental, sikap batin, dan perilaku. Jadi hijrah yang berlaku sekarang yaitu meninggalkan kemusyrikan menuju ke tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Ya. Musyrik itu menduakan atau membuat saingan bagi Allah. Terus lawannya adalah mengesahkan Allah. Kalau menyekutukan Allah namanya musyrik orangnya. Kalau mengesahkan Allah namanya tauhid. Nah, hijrah itu yang paling penting, meninggalkan kemusyrikan menuju ke tauhid. Dan lebih lagi, hijrah itu meninggalkan kebiasaan maksiat, kebiasaan melakukan dosa ditinggal, lalu berpindah menjadi membiasakan diri berbuat yang baik. Ya. Nah, sambil berjuang untuk menegakkan dan mensyiarkan agama Islam. Nah, kalau kita mau begitu, Allah akan mengampuni kita. Nah, ini saya tadi pagi diceritain oleh istri saya. Itu dia lihat video. Ada orang yang bercerai, terus kemudian setelah perceraian itu istrinya kebetulan mempelajari Islam dan dia menjadi Muslim. Suaminya ini orang kaya, dia masih membiasakan diri kehidupannya yang suka dugem-dugem, suka wanita ganti-ganti dan sebagainya. Terus suatu saat dia ketemu mantan istrinya. Kok kamu bisa tenang sih? Aku cerai begini, aku stres terus. Nah, aku sekarang menjadi muslimah. Terus ngobrol, terus coba deh kamu baca Quran ini. Cari kesalahan Islam di buku ini. Karena di negara dia, di negara mereka di Amerika, image-nya Islam itu jelek, ya teroris, terus suka mengeksploitasi wanita dan sebagainya. Cari kelemahan yang kamu pernah dengar di buku ini. Ada nggak? Dia baca, nggak ada, semuanya baik. Nah, itu lingkungan kita itu memberikan image bahwa Islam itu jelek. Terus dia pelajari, lama-lama dia meninggalkan dugem dan sebagainya, terus dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, hidupnya menjadi terbatas. Karena dia tidak lagi ke dugem, tidak lagi minum minuman keras, tidak lagi berkawan dengan orang-orang yang hidupnya itu terlalu bebas. Nah, terus dia, tapi lingkungannya seperti itu. Lalu mereka memutuskan si suami ini, mantan suami, akhirnya masuk Islam dan nikah kembali dengan istrinya. Setelah kembali, terus mereka putuskan untuk pindah ke Timur Tengah.
tenang katanya itu. Sekarang istriku pergi kemana saja aku tenang, nggak pernah khawatir, nggak pernah curiga, karena hatinya sendiri itu menjaga. Nah itu kan dia itu hijrah dari asalnya musyrik menjadi mengesahkan Allah, dari asalnya itu suka maksiat menjadi meninggalkan semua maksiat. Nah orang semacam itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang beriman kemudian mau berhijrah, ya meninggalkan kemusyrikan, keesaan Allah, jahadu, dan mereka mau bekerja keras di jalan Allah. Bekerja keras ini tidak harus berarti perang. Melaksanakan tugas-tugas dari Allah itu membutuhkan jihad, membutuhkan effort yang berat. Makanya itu termasuk jihad. Atau dan di sini mau menolong orang lain. Ada orang lain kesulitan, ditampung, dibantu. Kalau dia diancam oleh musuh, dia bantu, dibelain. Ya. Awaw wa nasaru, melindungi dan menolong. Nah, orang semacam itu adalah orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin secara benar. Nah, janji Allah, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan rizki yang mulia, yang rizki mulia itu adalah kenikmatan yang tinggi. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan ampunan, salah satunya adalah ini. Yang ketujuh, kita juga insya Allah akan memperoleh ampunan dari Allah jika kita menunjukkan keseriusan kita dalam bertaubat dan memohon ampunan. Keseriusan itu gimana? Ya betul-betul menyesal. Ya, kalau kita betul-betul menyesal, kemudian ada langkah-langkah. Kadang-kadang kita itu bermaksiat karena pergaulan. Nah, karena teman-temannya itu suka minum-minuman keras, terus kemudian suatu saat diajak ke restoran, ada yang traktir pakai minuman keras. Nah, ada juga perusahaan yang kalau acara ulang tahun itu mesti ada banyak botol bir. Wah, karyawan merasa mumpung gratis gitu. Mungkin pertama nyoba-nyoba, itu berarti lingkungannya rusak. Nah, kalau seseorang itu tobat, tinggalkan itu. Terus, kalau itu betul-betul serius, maka tobatnya itu disertai dengan penyesalan. Penyesalan itu kadang-kadang disertai dengan tangisan, menangis. Kadang-kadang disertai dengan banyak sujud, sholat gitu. Wah, memperbanyak sholat supaya menjadi dekat kepada Allah. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka Allah akan mengampuni. Ini ada contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu dilakukan oleh Nabi Dawud. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Dawud itu suatu saat kedatangan dua orang yang berselisih, berantem, berisik begitu. Terus mereka masuk ke kantornya Nabi Dawud. Nabi Dawud karena mereka itu berisik dan ngomongnya keras, Nabi Dawud sendiri takut. Mereka bilang, jangan takut, kami ini sedang berselisih, tolong hakimi kami. Yang satu bilang, dia punya kambing 99, aku punya 1. Tapi dia minta punyaku, saya kasihkan dia supaya genap menjadi 100. Karena ini bukan milik dia, tapi dia pinter ngomong, aku kalah ngomong, gitu. Jadi saking pinternya ngomong, dia kewalahan, gitu. Tolong hakimi. Terus Nabi Dawud langsung, ya dia salah. Itu kamu yang minta kambingnya dia itu salah. Terus mereka bisa menerima keputusan itu. Mereka keluar. Terus dia baru sadar bahwa dia itu sedang diuji oleh Allah. Ujiannya gimana? Kalau dia sebagai raja, dia sebagai hakim,
ada dua orang yang bersengketa, jangan buru-buru mengambil keputusan sebelum mendengarkan dua pihak. Jangan mendengarkan hanya satu pihak, karena satu pihak itu kan bisa bohong. Dengarkan dulu. Tapi Nabi Daud ditegur oleh Allah, kenapa kamu mengambil keputusan baru mendengarkan satu pihak? Dia menyesal sekali. Nah, menyesalnya itu sambil menangis dan ruku, sujud, minta ampun kepada Allah. Nah, ini cerita ini juga dipelintir oleh orang. Dipelintir diartikan bahwa itu, nah Allah itu menyindir Nabi Daud. Sindirannya bahwa Nabi Daud sudah punya istri 99, ingin merebut istrinya orang lain. Enggak, itu pelintiran. Ya, pelintiran. Enggak ada itu. Kalau seperti itu berarti Nabi Daud bukan orang yang soleh. Kalau bukan orang soleh, nggak mungkin diangkat oleh Allah menjadi nabi. Semua nabi itu pasti soleh. Tidak akan melakukan perbuatan zalim, merebut istri orang lain, nggak ada. Ya, jadi kita jangan terkecoh dengan berita atau informasi pelintiran. Nah, karena Nabi Daud menunjukkan keseriusannya, faghfarna lahu dzalik. Karena hal itu, maka aku ampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dia menjadi orang yang dekat dengan kami, kaminya Allah. Dan dia akan mendapatkan tempat tinggal yang baik di surga. Nah, jadi kita tiru. Kita tiru dalam hal, kalau kita berbuat dosa, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, kita tunjukkan keseriusan kita dalam bertaubat. Jadi tidak asal astagfirullah, enggak. Ya. Yang ke-8, kita juga akan memperoleh ampunan dari Allah jika kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini rumusan yang paling gampang ya. Bertakwa itu gimana? Ya udah, nurut aja. Allah perintah kita jalanin, Allah melarang kita tinggalkan. Karena kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, berarti Allah menyukai itu. Kalau kita lakukan itu, pasti Allah menyukai kita. Sebaliknya, kalau Allah melarang kita, berarti Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, maka kalau kita melakukan itu, pasti Allah tidak suka pada kita. Maka kalau kita ingin disukai oleh Allah, udah nurut aja. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan menanamkan pada jiwamu, pada dirimu itu semacam penimbangan yang bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Jadi kalau kita betul-betul berusaha bertakwa, itu nanti akan ada semacam ukuran di dalam pikiran kita. Nah, ini boleh, yang ini tidak boleh. Nanti akan muncul semacam itu. Nah, pemikiran yang bisa membedakan itu namanya furqan. Ya, furqan. Maka Allah akan menanamkan furqan di jiwamu. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menutup kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kamu. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mempunyai karunia yang besar. Nah, ini hanya sebagian dari cara untuk memperoleh ampunan dari Allah. Tentu ada cara-cara lagi yang juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma untuk meringkas waktu agar kita bisa memanfaatkan waktu 1 jam ini, sementara saya sampaikan di sini dulu. Ringkasnya, apa yang kita bahas adalah bahwa kita ini sudah terlanjur banyak berbuat dosa, sehingga kita berpotensi masuk neraka. Ada beberapa usaha agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Antara lain yaitu, 1, segera memohon ampun setelah melakukan satu kesalahan. Yang kedua, berlapang dada dan suka memaafkan orang lain. Yang ketiga, mencintai Allah disertai dengan bukti ketaatan. Yang keempat, kita menjaga kejujuran. Kemudian kita suka bersedekah
Kemudian kita menjauhi kemusyrikan sambil berjuang di jalan Allah. Dan last but not least, ya, betul-betul bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Amin.